Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas kelas B dari semester 4. Sebelum kita membahas mengenai kasus fraud di PT Asuransi Jiwasraya, kita akan perkenalan nama-nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Erika Fitriana Anggreni dengan NIM 2020120075. Yang kedua ada Deva Fitriana dengan NIM 202012012094. Yang ketiga ada Erika Praja Akir Liani dengan NIM 2020212101. Yang keempat ada Ega Miftahur Rozak dengan NIM 2020121111. Yang terakhir ada Sila Anggi Amalia, saya sendiri dengan NIM 2020121144. Fraud atau kecurangan masih menjadi masalah di berbagai penjuru dunia. Fraud adalah suatu tindakan kecurangan yang sudah dilakukan secara disengaja oleh satu orang bahkan lebih. Skandal dan penipuan perusahaan seringkali merupakan peristiwa yang memalukan dan sangat merugikan. Peristiwa ini juga merupakan masalah sosial yang paling mendesak dan bertahan lama dalam bisnis. Kasus manipulasi laporan keuangan dapat berupa pengabaian jumlah yang dilakukan dengan sengaja untuk menunjukkan kepada stakeholder bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Memanipulasi atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan tersebut dapat terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko yang baik yang mengakibatkan perusahaan tidak siap dalam menghadapi risiko sehingga menimbulkan kerugian. PT Asuransi Jiwasraya sendiri merupakan perusahaan jiwa tertua di Indonesia, perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Jiwasraya memiliki beragam produk baik individu maupun grup, dan selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. PT Jiwasraya juga merupakan perusahaan jasa yang menyediakan produk asuransi yang berperan sebagai penanggung risiko. Sedangkan nasabah dalam hal ini adalah merupakan pertanggungan dari perusahaan asuransi Jiwasraya. Perusahaan asuransi menyediakan jaminan berupa ganti rugi finansial bila risiko yang diasuransikan itu terjadi. Untuk itu, penanggung jawab wajib memberikan premi sejumlah dana. Pada pembahasan kali ini mengenai kasus fraud di PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2019, secara umum kecurangan mengandung 3 unsur penting, yaitu perbuatan tidak jujur, niat atau kesengajaan, dan keuntungan yang merugikan lain. Dengan kata lain, fraud merupakan tindakan sengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki. Kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan perusahaan asuransi jiwa yang tertua di Indonesia dan mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan yang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. PT Jiwasraya memanipulasi laporan keuangan agar laporan keuangan menjadi baik. Manipulasi ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral. Laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi, serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan memanipulasi atau kecurangan. Yang pertama itu ada dorongan, di mana faktor motif utama dorongan ini dalam upaya kecurangan yang dapat dipengaruhi faktor eksternal dan internal seseorang itu sendiri. Pemenuhan kewajiban dan kebutuhan perusahaan menjadi dorongan yang paling kuat dalam mengiringi perusahaan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, peluang, di mana dalam menggiring kecurangan biasanya terjadi akibat kontrol internal yang kurang ketat di dalam perusahaan sehingga memungkinkan seseorang melakukan kecurangan. Yang ketiga ada rasionalisasi, di mana faktor penting karena pelaku akan mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang mereka lakukan. Kejaksaan Agung mengatakan pengutusan kasus Jiwasraya berawal dari laporan Rini Sumarno saat menjabat Menteri BUMN
Rini disebut melaporkan dugaan fraud di PT Jiwasraya. Bermulanya adanya Rini melaporkan yang tertuang dalam nomor SR 789 garis miring MBU garis miring 10 garis miring 2019 pada tanggal 17 Oktober 2019. Perihal laporan dugaan fraud di Jiwasraya telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Tindak pidana kasus Kejaksaan perihal laporan dugaan fraud di Jiwasraya telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Rini mengatakan adanya penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan. Menurutnya penyalahgunaan investasi itu melanggar prinsip tata kelola perusahaan sehingga menyebabkan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar 13 triliun. Kronologi kasus PT Asuransi Jiwasraya bermulai sejak tahun 2006 telah membukakan laba semu. Lalu pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito yang dapat memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi. Selanjutnya pada tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya karena adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Pada tahun 2019, Jiwasraya membutuhkan dana 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas. Laporan keuangan yang telah diaudit KAP, Kantor Akuntan Publik, Kenaka Puradiredja, Suhartono mengungkapkan posisi aset perusahaan di akhir 2019 tercatat sebagai 18,13 triliun rupiah. Kewajiban sebesar 52,74 triliun. Dengan nilai ekuitas tercatat minus 34,61 triliun dengan rugi bersih sebesar 4,41 triliun. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK. Dalam kasus Jiwasraya terdapat konflik of interest dan suap dalam pengelolaan saham dan investasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Produk JS Saving Plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi di Jiwasraya sejak tahun 2015. Pada penjualan JS Saving Plan, BPK menemukan sejumlah penyimpangan. Ada beberapa indikasi kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, ada perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal tahun. Yang kedua, ada BPK memberikan opini disclaimer untuk keuangan 2006 sampai dengan 2007. Yang ketiga, ada direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan pada Kementerian BUMN. Yang keempat, ada BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang oversight dan kewajiban yang understated. Kasus skandal dalam Jiwasraya melakukan window dressing atau pemalsuan laporan keuangan yang terjadi pada pasar saham atau pasar modal sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di PT Jiwasraya. Karena mereka melihat realita yang terjadi di PT Jiwasraya, laporan keuangannya yang baik. Namun pada nyatanya sebenarnya nggak baik. Kegiatan ekonomi di PT tersebut sehat, tapi berbeda yang terjadi sebenarnya. Dalam hal ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang sifatnya berskala besar dan dapat merugikan banyak pihak. Adanya 17.000 investor, 7 juta nasabah yang berhasil ditipu oleh PT Jiwasraya. Adapun kerugian mencapai 13,7 triliun. Investigasi awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencapai 10,4 triliun dan ini berasal dari 5.000 transaksi yang mencurigakan dari PT Jiwasraya. Investasi dari reksadana dan saham yang berkualitas rendah nilainya seperti PT Bank BJB, sehingga dari penyelidikan ini BPK menangkap 5 tersangka kasus Jiwasraya, yaitu diantaranya yang pertama ada Beni Cokro-Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson International, yang kedua ada Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, yang ketiga ada Heri Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, yang keempat ada Hendrisman Rahim selaku mantan Dirut Jiwasraya. Yang kelima ada Syahmirwan selaku mantan Kepala Investasi Jiwasraya. Laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun buku 2019 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Pura Direja Suhartono dengan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Seiring dengan itu, Jiwasraya menyatakan siap menjalankan rencana strategis melalui restrukturisasi polis. Restrukturisasi merupakan agenda utama penyehatan perusahaan. Rencana strategis Jiwasraya telah dikomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan akan diimplementasikan ke dalam program restrukturisasi yang akan dimulai Agustus pada tahun 2020 setelah mendapatkan konfirmasi pendanaan dari pemegang saham. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang PT Jiwaswara. Hasil dari audit laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar oleh KAP Kanaka, Pura Direja Suhartono memudahkan Jiwaswara dan shareholder atau pemegang saham untuk membuat peta jalan penyelamatan dan penyehatan Jiwaswara. Laporan keuangan ini menggambarkan bahwa tingginya liabilitas Jiwaswara karena produk-produk masa lalu yang tidak mencerminkan produk asuransi yang wajar karena memberikan garansi bunga tetap yang tinggi. Sebagaimana yang diketahui, demi memperbaiki kinerja perusahaan, asuransi jiwa tertua di Indonesia tersebut sejak 2018, jajaran Kementerian BUMN melakukan 3 kali perombakan susunan direksi Jiwaswara dan dilaksanakan aksi korporasi guna menyelesaikan ekuitas negatif dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Laporan keuangan ini disajikan dengan menggunakan PSAK 58, sehubungan dengan rencana pengalihan bisnis PT Asuransi Jiwasraya Persero ke perusahaan baru yang merupakan anak PT BPUI Persero. Total aset Jiwasraya tercatat senilai 15,7 triliun atau turun sebesar 13,3% dibandingkan dengan sebelumnya senilai 18,1 triliun. Penurunan itu dipengaruhi oleh berkurangnya nilai investasi perseroan. Jiwasraya mencatat bahwa nilai investasi pada 2020 senilai 2,1 triliun, berkurang hingga 85,6% dari sebelumnya yaitu sebesar 14,9 triliun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Instrumen investasi yang tersisa hanya deposito berjangka senilai 547,8 miliar, serta bangunan dan tanah untuk investasi senilai 1,6 triliun. Padahal pada 2019, Jiwaswara masih mencantumkan investasi di instrumen lainnya, seperti saham senilai 1,65 triliun, reksadana 1,65 triliun, obligasi 692,8 miliar, medium trans notice atau MTN senilai 473,9 miliar, surat berharga negara atau SBN senilai 3,15 triliun, efek beragam aset 12,1 miliar, penyertaan langsung senilai 777,8 miliar, dan pinjaman polis senilai 89,2 miliar. Meskipun nilai investasinya menurun, hasil investasi Jiwaswara pada 2020 justru mencatatkan kinerja positif. Tahun lalu Jiwasraya membukukan hasil investasi 33,5 miliar. Berbagai untung dari 2019 yang merugi 896,1 miliar. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP Kanaka Pura Direja Suhartono dan yang laporannya tertanggal 10 Maret 2021 dengan pendapat wajar. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar 800 miliar atas 711 pemegang polis pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun. Kerugian tersebut terjadi terutama karena PT Asuransi Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan dengan biaya dana sangat tinggi di atas bunga obligasi dan deposito secara masif dari tahun 2015. Kasus Jiwasraya merupakan kasus fraud yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan yang setelah diperiksa lebih dalam terdapat juga korupsi di dalamnya. Para terdakwa dari pihak Jiwasraya terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Demikianlah pembahasan dari kelompok 8 mengenai kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya. Semoga informasinya bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.